bisa ketemu sama Ko Ruby. Salah satu motivator ya yang ternama lah menurut saya gitu kan. Saya juga beruntung nih bisa kehadiran, bisa kedatangan Miss Sinta. Itu the most favorite. Oh ini kita hiperbola ya. Oke, fine. Most youngest, the best, the good. Aduh terlalu Motivator versi interior. gitu ya. Oke. Jadi hari ini kita khusus nih, kita bikin video ini, kita mau kasih tayangan mengenai apa nih? Anda bertanya, kami menjawab. Yes, Anda bertanya, kami menjawab. Wow. Tanya, jawab. Siapa yang bingung? Jadi ini acara baru kita ya, Ko ya? Yes, program ini hanya baru di TV ini. Jadi nanti setiap hari kita akan coba bahas lah mengenai masalah sehari-hari, apapun yang kalian mau coba tanyain, kalian merasa kalian butuh something nih, butuh motivasi gitu, kalian bisa tanya ke kita ya, Ko ya? Lagi menghadapi pergumulan, dilema, jangan frustasi, jangan bunuh diri, masih ada harapan, ya. Silakan pertanyaannya bisa dilayangkan di nomor telepon gitu ya? Iya, di email dan nomor telepon di bawah ini nanti kita kasih. Oke, singkat. Ada yang mau curhat ya, Ko ya? Yes, ada SMS. Bang, SMS ya Bang? Bukan. Jadi kenapa nih? Dari siapa? Oke, ini dari Budi. Ini saya jadi inget dulu nih SD. Ini Budi. Dari Mas Budi ya. Halo Mas Budi. Hai Mas Budi. Oke, ini pertanyaan serius nih. Tadi sorry saya bercanda. Oke. Di Ruby and Sinta, apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja. Oke. Dear Ruby, saya lagi menghadapi problem nih. Oke, hadapi problem. Baru-baru ini saya baru dipecat. 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 Sedangkan saya punya keluarga, ada anak istri. Ya ngerti banget. Iya. Dan saya mencoba untuk melamar di kerjaan tempat lain, tapi belum keterima. Dan saya bingung bagaimana untuk membayar kebutuhan hidup. Karena pastinya kebutuhan hidup kan sekarang tinggi. Nah, menurut Ruby dan Sinta, apa yang harus saya lakukan? Ini sih realita hidup di sini. Mas Budi ya, ini kayaknya masalah yang dihadapin hampir banyak banget sih orang ya. Tuh, bekerja di PHK, terus gimana caranya bangkit lagi? Karena yang susah itu bukan pada saat seberapa banyak kita jatuh sih, tapi seberapa banyak kita bisa bangkit lagi sih. Ini benar banget. Poinnya tuh. Jadi jangan terfokus sama seberapa banyak kita jatuhnya, tapi seberapa kita bisa bangkit itu sih. Kita harus fokus di situ. Jadi kita akan berusaha mengeksplor diri kita lagi. Nah untuk Mas Budi, kita turut sedih sih atas kejadian yang dihadapi, tapi kita coba kasih nih beberapa tips gimana caranya supaya Mas Budi ini nggak putus asa gitu, bisa bangkit lagi, bisa memulai hari baru dengan masa depan yang lebih baik. Mungkin bisa dibagi dari tipsnya Ko Ruby dulu. Oke. Buat Pak Budi di luar sana yang sedang menyaksikan video ini dan juga teman-teman para penonton juga, ingat bahwa selalu masih ada jalan keluar, ya. Dan masalah ini hanya sementara, ya. Jadi mungkin Anda dipecat dan lagi bingung, mungkin nggak dapat kerjaan. Ingat, masalah ini hanya sementara, ya. Saat ini saya mengencourage Anda, mendukung Anda untuk tetap semangat, ya. Pertama-tama itu bangkitin semangatnya dulu nih. Anda harus semangat, di dalam diri Anda harus semangat dulu, ya. Masih ada harapan, masih ada peluang, ya, untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan lowongan kerja, ya. Yang kedua, selain semangat, Anda harus bergaul nih, berteman sama teman-teman yang lainnya. Jadi nggak ada salahnya untuk minta tolong teman-teman, karena teman-teman ini bisa menjadi salah satu alat ya yang bisa ngebantu, yang mengenalkan. Ya, Anda harus banyak ketemu teman-teman. Entah itu teman SD, SMP, SMA, kuliah, dan lain-lain sebagainya, teman-teman di komunitas mungkin. Anda boleh sharing, saya lagi butuh kerjaan nih. Jangan pernah malu, gitu. Jangan pernah malu, Anda mesti sharing, butuh kerjaan nih. Kalau teman-teman ada lowongan, boleh dong infoin, gitu. Jadi teman ini penting kan. Nah kemudian untuk ini cobalah untuk menghemat dulu, ya kan? Karena kan pengeluaran gede kan. Betul. Coba untuk sudah berkeluarga ya. Sudah berkeluarga, ya. Coba untuk berhemat, kita pelan-pelan hemat dulu. Ya, ikat pinggang dulu ya, untuk coba atur untuk biaya hidup. Gitu.
Itu sih. Ini kalau tips bagian dari saya. Mungkin dari Sinta gimana? Jadi kalau menurut saya nih ya, karena saya juga pernah mengalami ini, mengalami kejadian dimana saya tuh dalam keadaan terpuruk. Karena balik lagi, hidup itu seperti roda. Nggak selamanya kita di atas dan nggak selamanya kita di bawah. Saya pun memulai dari nol, dari kerja hanya sebagai admin, lalu merangkak pelan-pelan sampai dengan sekarang gitu. Saya bersyukur banget Tuhan kasih kekuatan ke saya gitu untuk saya bisa bangkit gitu. Jadi saya nggak pernah, saya nggak pernah mempermasalahkan seberapa banyak saya jatuh, tapi gimana sih saya untuk bisa bangkit lagi gitu. Dan untuk untuk Mas Budi ini, jadi jangan terlalu terpaku sama gimana sih saya harus ngelamar kerja, harus dapat kerjaan, enggak. Tapi kita coba lihatlah apa sih bakat kita, apa sih gift yang Tuhan kasih. Karena saya percaya loh kalau setiap orang itu punya skillnya masing-masing, punya giftnya masing-masing gitu ya. Jadi coba kita explore, misalnya nih, Mas Budi bisa bikin something gitu, nggak perlu apa yang kayak sudah ada gitu, tapi cobalah kita meng-create hal baru gitu. Kita coba bikin something yang kita bisa, kayaknya nih bisa laku nih dijual gitu, dengan model kecil, misalnya dari recycle, dari barang-barang yang dibuang. Contoh ya, misalnya daun kering, kita bisa dibikin jadi frame foto, dan itu bisa dijual loh. Betul sekali. Gitu. Jadi tetap fokus cari kerja boleh, tapi dalam masa menunggu itu nih Ko Ruby. Jadi jangan udah kita nunggu aja gitu. Jangan berdiam diri lah. Betul. Jangan pernah berdiam diri. Ciptakan peluang-peluang. Itu salah satu kunci sukses ya kalau menurut saya. Jadi jangan pernah berdiam diri. Tapi kita harus gimana caranya kita manfaatin nih waktu yang ada gitu. Jadi kadang Tuhan itu ngasih kita waktu di mana kita masih rehat untuk kita bisa buka peluang baru di diri kita. Betul sekali. Ya mungkin pekerjaan yang Anda diberhentikan itu bukan yang terbaik. Ya kan, ada sisi yang the bestnya yang Tuhan mau kasih, bukan mau bukain Anda menjadi lebih baik. Betul. Siapa tahu kan dengan Mas Budi ya dapat musibah seperti ini, justru besok bisa jadi pengusaha kan. Banyak banget loh pengusaha yang saya tahu tuh yang mulai dari nol, yang tadinya dia di PHK, bahkan dia nggak punya uang, sekarang tuh yang sukses banget gitu. Jadi jangan pernah berkecil hati ya, itu salah satu kuncinya sih. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah ngerasa diri kita tuh yang memang nggak ada apa-apanya gitu nggak ada apa-apanya dan ditakdirkan untuk seperti ini, enggak gitu. Jadi kita tuh bisa kok kalau kita mau gitu. Karena saya yakin Tuhan itu nggak pernah menciptakan orang tuh dengan tanpa kemampuan gitu. Cuma bedanya kita mau explore apa enggak, kita males apa kita rajin, itu aja. Itu yang bisa membedakan antar manusia ya, males dan rajin sih. Gitu. Saya percaya bahwa setiap manusia jika keluar dari comfort zone-nya dia akan mengalami proses, dan di saat diproses itu kayak mutiara ya. Mutiara kan nilainya mahal, nilainya tinggi, itu setelah mengalami pemrosesan itu kan. Ya gimana dia mengalami mungkin tekanan, suhu tertentu, mungkin gelap, dan ketika dia udah melewati proses itu, wah itu kan nilainya sangat berharga dan dicari orang. Sama dengan kehidupan kita, ya saat kita mengalami proses, kita menjalankan proses, dan respon kita saat menghadapi proses itu benar, maka saya percaya Anda akan menjadi pribadi yang jauh lebih sukses daripada sekarang. Jadi jangan pernah nyerah, jangan pernah berkecil hati gitu, jangan pernah ngerasa dengan keadaan ini hidup kita berakhir, itu enggak gitu. Itu enggak ya, justru ini adalah awal. Jadi harus selalu berpikir positif sih. Betul. Ini adalah awal, ini bukan akhir. Jadi explore lah diri kita. Untuk Mas Budi kebetulan sudah berkeluarga kan, jadi bisa berdiskusi dengan istri gitu. Jadi jangan pernah hanya memandang saya kepala keluarga, harus saya yang bekerja, enggak. Tapi cobalah bicara sama pasangan hidup Anda gitu. Coba kita cari solusi terbaik gimana. Betul sekali. Coba kita, lah, misalnya kita bisa jual makanan atau apa. Jadi Pak Budi ini, Mas Budi ini tetap konsen untuk cari kerja dan tetap buka peluang baru. Istri Pak Budi pun bisa support. Ini salah satu pekerjaan yang bisa menghasilkan uang tambahan banyak, cukup tinggi, yaitu salah satu marketing ya. Betul. Salah satu marketing, entah marketing apapun ya. Kebetulan mungkin saya bergerak di bidang marketing properti, dan mungkin Sinta di marketing interior ya. Betul. Nah, itu tanpa modal ya sebenarnya. Tanpa modal. Marketing hanya membantu orang lain memberikan solusi buat orang lain yang lagi membutuhkan. Misalnya orang lagi butuh rumah, ya kan?
kita bantu cariin rumah seperti apa, tipenya seperti apa, kita bantu, itu kan membantu orang. Dengan kita membantu orang, kita pun mendapatkan keuntungan atau benefits ya, atau uang lah ya gitu ya. Jadi prinsip saya itu sebenarnya kehidupan itu bisa memberikan manfaat buat orang lain. Saat kita bisa memberikan manfaat orang lain, maka diri kita pun akan menjadi lebih baik. Betul sih. Betul. Jadi bukannya hanya berpikir ya apa sih yang kita mau capai gitu, tapi lebih ke yang ya udah kita berbuat dulu, hasil belakangan sih, lebih kayak gitu. Jadi jangan pernah berkecil hati hanya terpatok sama kerjaan yang A aja. Karena kebetulan nih ya, saya ini accounting. Oh, accounting. Saya ini accounting nih kalau lebih. Tapi saya sekarang interior design gitu. Saya nggak terpaku, oh saya harus accounting aja nih, enggak. Tapi saya coba explore diri saya. Saya tuh bisa kemana sih, bisa jadi apa sih yang saya bisa lakuin buat banyak orang, kayak gitu. Jadi untuk Mas Budi, saya juga nggak tahu nih Mas Budi backgroundnya apa atau pekerjaannya apa, tapi jangan hanya berpaku pada job yang itu aja gitu. Coba explore, karena menurut saya nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau belajar. Kalau mungkin beda sama Mas Budi, kalau waktu itu saya mungkin waktu itu keluar dari kerjaan saya, tapi saya coba bisnis, tapi gagal tuh. Bisnisnya gagal, ya. Nah, menjadi keadaannya jadi susah gitu ya, karena keuangan jadi minus ya. Tapi ya satu dan lain hal ya saya coba untuk bangkit lagi, coba untuk bangkit. Walaupun sebenarnya mungkin nggak mudah, ya jujur. Kalau Anda menghadapi kondisi lagi down itu gimana, kayak jatuh dalam lubang gitu kan Anda harus kayak naik gitu kan, ya kan, atau minta tolong dari teman di atas untuk menarik Anda kan. Nah, saat Anda di bawah, ingat jangan merenung makin ke bawah terus gitu kan, karena mungkin ada teman yang mencoba menarik Anda tapi Andanya nggak mau ditolong, itu susah. Iya, betul. Iya kan, jadi Anda harus memiliki respon, open minded tersebut. Jadi entah itu Anda mungkin cari tangga atau apa, mungkin kalau teman nggak bantu, atau Anda berusaha untuk to reach out. Ya kan, gitu sih. Jadi dan satu lagi ya, harus bergaul di lingkungan yang positif. Karena kenapa di saat kita down nih, kita merasa diri kita tuh putus asa, diri kita nggak bisa melakukan something gitu. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang positif, bikin kita itu jadi bersemangat, bukan bikin kita jadi terpuruk lagi. Jadi itu penting banget gitu. Karena ya balik lagi saya bilang, roda kehidupan ya. Saya pun pernah merasa di bawah. Tapi jangan pernah khawatir, namanya roda itu berputar, Mas Budi. Sekarang mungkin Mas Budi lagi di bawah gitu, tapi ketika Mas Budi mau berusaha, tadi yang Ko Ruby bilang, mau berjuang buat naik, itu nanti Mas Budi akan ngalamin di mana Mas Budi akan di sisi yang paling atas gitu. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah sedih, jangan pernah ngerasa putus asa, terus berjuang, terus semangat. Dan bermanfaat ya bagi orang. Betul sekali. Jadi kalau yang udah berkeluarga nih, saya juga nggak tahu sih karena saya belum berkeluarga ya. Tapi Mas Budi bisa lihat lah, oh ada anak Mas Budi nih. Jadiin anak Mas Budi itu motivasi untuk Mas Budi bisa bangkit lagi, bisa semangat, bisa memulai sesuatu yang baru gitu. Dan tentunya pencapaian lebih tinggi lagi. So guys, thank you so much udah nonton ya. Semoga apa yang kita sharing bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan jangan lupa nonton dan subscribe ya. Subscribe di program Anda bertanya, kami menjawab. Oke. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe Ruby Herman. Dan ada mungkin tips dari saya, yaitu pertama yaitu tetap harus berkarya nih teman-teman ya. Tetap berkarya, kreatif ya. We must think out of the box, karena persaingan juga akan makin tinggi sih. Betul. Persaingan akan tinggi, so you must think out of the box dengan kreativitas ya, melakukan berbagai cara. Ya mungkin nggak berhasil, tapi coba lagi ya, dan juga bangkit dan bersinar, rise and shine. Mungkin dari kita ada tips. Iya, jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah ngerasa kita nggak mampu. Tapi cobalah pikir apapun itu bisa dijadikan uang kok, selama kita mau berusaha gitu. Hal yang kita pandang, oh ini sampah, enggak, itu bisa kita hasilkan jadi uang gitu. Misalnya plastik bekas, daun, apapun, anything lah, selama kita bisa kreatif. Dan yang paling penting tadi saya bilang, bergaullah dengan orang-orang positif, dimana kita bisa memotivasi kita, bisa bikin kita bangkit lagi, bisa bikin kita semangat. Dekatkan diri kepada Tuhan, dekatkan diri kepada keluarga gitu. Karena ya mereka yang ada di saat kita jatuh. Dan jangan lupa, pada saat nanti kita sudah di atas, janganlah kita menjadi orang yang sombong gitu. Karena balik lagi,
hidup itu seperti roda, nggak selamanya kita di atas dan nggak selamanya di bawah. Oke guys, thank you so much. Sampai jumpa di next video ya. Bye-bye. Bye-bye.